LPDP sekarang lagi menyelidiki lebih dari 600 orang penerima beasiswa atau awardee yang belum pulang ke Indonesia untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan atau kesepakatan yang telah dibuat di awal sebelum mereka berangkat studi ya. Dari jumlah itu, 44 orang awardee diduga kuat memang mangkir untuk tidak kembali ke Indonesia, dan dari angka itu 8 orang sudah dijatuhi sanksi, 36 orang masih dalam pemeriksaan lebih lanjut. Data awardee yang diduga mangkir ini didapatkan dari berbagai sumber. Yang pertama dari data perlintasan keimigrasian yang diakses langsung oleh pihak LPDP dari Dirjen Keimigrasian. Yang kedua adalah laporan dari masyarakat, dan yang ketiga adalah aktivitas sang awardee itu, si awardee itu di media sosial. Tetapi ketika informasi-informasi ini terkumpul, didapatkan oleh pihak LPDP, tidak langsung serta-merta ditelan mentah-mentah dalam tanda kutip, tapi ada proses verifikasi lebih lanjut. Tapi memang LPDP bilang nggak semuanya awardee yang belum balik ini terkategori melanggar atau memang mangkir begitu untuk tidak pulang. Karena di sejumlah kasus ada awardee yang masih dalam masa magang atau membangun usaha di luar negeri yang memang diperbolehkan selama 2 tahun sesuai dengan buku pedoman penerima beasiswa. Nah, ada kewajiban bagi awardee untuk pulang ke tanah air, itu perhitungannya adalah 2N+1. N itu adalah masa studinya, dan 2 itu adalah faktor atau variabel pengalinya. Jadi let's say sang awardee itu masa studinya adalah 2 tahun, berarti 2 kali 2 plus 1 ketemu 5 tuh. Artinya dia harus mengabdi ke Indonesia selama 5 tahun secara berturut-turut. Lah kalau masa studinya 4 tahun ya tinggal dikali. 2 kali 4 tambah 1 sama dengan 9. Jadi 9 tahun mengabdi ke Indonesia secara berturut-turut begitu ya, secara durasinya. Tetapi ada juga awardee yang dalam masa 2N+1 itu tetap diperbolehkan untuk melanjutkan studi atau bahkan bekerja di luar negeri. Tapi ada syaratnya. Yuk kita lihat satu persatu. Yang pertama, syarat untuk kuliah lanjutan, studi lanjutan dalam masa 2N+1. Syarat yang pertama adalah melaporkan penyelesaian studi lewat aplikasi e-beasiswa. Kemudian yang kedua, mengajukan izin studi lanjutan lewat tiket bantuan LPDP atau fitur pengajuan izin studi lanjutan pada aplikasi e-beasiswa. Kemudian syarat yang ketiga adalah melampirkan dokumen persyaratan, misal nih kayak surat pernyataan izin studi lanjutan dalam 2 bahasa, letter of acceptance unconditional dari universitas tujuan yang mencantumkan start dan end date-nya serta esai. Kemudian yang keempat adalah relevansi S3 dengan esai yang dibuat pada saat mendaftar. Itu tadi adalah 4 syarat bagi awardee yang mau melanjutkan studinya dalam masa 2N+1. Terus gimana kalau ada awardee yang mau bekerja di luar negeri dalam masa 2N+1? Ada beberapa kriterianya. Yang pertama adalah PNS, TNI, Polri, serta pegawai BUMN yang memang ditugaskan ke luar negeri. Tentunya ini dengan mencantumkan atau melaporkan ya kepada pihak LPDP dengan melampirkan surat penugasan dari pejabat yang berwenang. Kemudian kriteria berikutnya adalah awardee yang ingin bekerja di organisasi internasional di mana Indonesia itu jadi anggotanya. Let's say misal kayak PBB, IMF, kemudian World Bank, ADB, IDB, dan seterusnya. Kriteria berikutnya adalah pegawai perusahaan swasta yang perusahaannya terafiliasi atau kantornya berada di Indonesia dan mendapat penugasan ke luar negeri dari kantor yang berada di Indonesia. Kriteria yang keempat adalah program pasca studi yang merupakan kesepakatan kerjasama antara LPDP dan mitra. Nah, khusus untuk kriteria nomor 2 sampai 4 tadi, awardee ini wajib lapor ke LPDP dengan melampirkan surat keterangan kerja dari instansi pemberi kerja. Namanya aja udah kewajiban 2N+1. Kewajiban. Kalau nggak dilakuin, jelas ada sanksinya. Mulai dari pemblokiran atau masuk dalam blacklist nih untuk masuk dalam program LPDP berikutnya, hingga pengembalian dana utuh plus bunganya. Intinya begini,
Kalau sudah mendapatkan beasiswa LPDP dan sudah selesai masa studinya, ya baliklah ke Indonesia, ya mengabdilah untuk Indonesia. Kan bisa kuliah di luar negeri karena uang dari rakyat Indonesia. Tapi kalau memang dari awal udah punya rencana, udah kebayang nggak mau balik ke Indonesia, ya silahkan kuliah pakai uang sendiri, jangan ikut program LPDP.